Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Murni, dosen S1 Bimbingan dan Konseling FKKIP PGRI Banta Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan inovasi dalam rencana pembelajaran semester atau FPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial, di mana deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah bimbingan konseling pribadi sosial ini dengan kode BKS 124 adalah mata kuliah wajib 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, diberikan di semester 4. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang konsep dasar, teori, dan praksis bimbingan dan konseling di ranah pribadi dan sosial. Dan fokus utama mata kuliah ini adalah membentuk calon konselor yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap berbagai isu personal dan sosial yang dihadapi peserta didik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan konsep dasar bimbingan konseling pribadi sosial, urgensi, prinsip dan azasnya dengan menjunjung tinggi etika profesi konselor. Dan yang kedua yaitu mahasiswa mampu membandingkan dan mengaplikasikan berbagai teori pendekatan dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Dan yang selanjutnya itu mahasiswa mampu merancang strategi asesmen kebutuhan dan menyusun perencanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan karakteristik jenjang pendidikan. Dan yang selanjutnya, mahasiswa terampil mengembangkan dan mengaplikasikan strategi dan teknik layanan dan teknik intervensi khusus dalam bimbingan konseling pribadi sosial, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas program dan layanan bimbingan konseling pribadi sosial serta menyusun pelaporan dan tindak lanjutnya dengan mempertimbangkan isu-isu kontemporer. Seluruh CPMK ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan kompetensi yang utuh. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, di antaranya yang pertama konsep dasar, urgensi, tujuan dan ruang lingkup bimbingan konseling pribadi sosial. Yang kedua, prinsip dan azas bimbingan konseling pribadi sosial. Dan yang ketiga, teori-teori pendekatan dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Yang keempat, identifikasi dan analisis permasalahan pribadi sosial, gejala, dimensi, dan aplikasi teori pendekatan. Dan yang kelima, faktor-faktor penyebab permasalahan pribadi sosial yang internal, kepribadian, kognisi, emosi, dan yang eksternalnya berkaitan dengan keluarga, peer group, lingkungan, sekolah, dan media. Dan yang keenam, teknik asesmen kebutuhan dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Dan lanjut ke materi ketujuh yaitu perencanaan program bimbingan konseling pribadi sosial yang berkaitan dengan perumusan tujuan dan indikator keberhasilan. Lanjut ke materi 8 yaitu pengembangan strategi dan teknik layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Dan yang ke-9 yaitu teknik intervensi khusus seperti bibliogram edukasi, yang sinema edukasi, sosiodrama,
lalu clarification, teknik relaksasi, dan teknik permainan. Dan materi ke-10 yaitu pemaparan teknologi informasi atau digitalisasi dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Dan yang ke-11 yaitu evaluasi efektivitas program dan layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Dan materi ke-12 yaitu pelaporan dan tindak lanjut layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Dan yang terakhir yaitu isu-isu kontemporer dan tantangan dalam bimbingan konseling pribadi sosial yang akan datang, misalnya kesehatan mental kita, disinformasi, keberagaman, inklusi, post-truth era, dan kecerdasan buatan. Untuk mencapai CPNK tersebut, strategi pembelajaran yang saya implementasikan adalah strategi pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Dan sedangkan metode pembelajaran utama yang saya gunakan adalah project based learning yang berkelanjutan sepanjang semester, serta program based learning melalui analisis studi kasus. Mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi aktif terlibat dalam siklus lengkap pengembangan program bimbingan konseling pribadi sosial. Dan asesmen pada mata kuliah ini meliputi penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, proyek berkelanjutan sebesar 35% dari laporan-laporan fase mingguan, keaktifan dan partisipasi mahasiswa selama proses pengerjaan proyek. Penilaian ini menggunakan rubrik yang terperinci dan transparan. Untuk setiap komponen memastikan objektivitas dan akuntabilitasnya. Dan yang kedua, penilaian proyek UTS yang berbobot 25%. Hal ini akan mengukur fase awal proyek, yaitu kemampuan mahasiswa dalam analisis kasus yang mendalam, rancangan asesmen kebutuhan, dan perencanaan program intervensi awal, dan ini kami lakukan di pertengahan semester. Dan yang selanjutnya, penilaian proyek UAS atau ujian akhir semester sebanyak 40% bobotnya, merupakan puncak dari proyek ini. Mahasiswa dinilai dari beberapa poin. Yang pertama yaitu kualitas laporan rencana pelaksanaan layanan atau RPR secara komprehensif. Yang kedua itu simulasi penerapan teknik intervensi yang telah dirancang. Dan yang selanjutnya itu presentasi dan diskusi komprehensif tentang program mereka. Dan yang terakhir itu refleksi individu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk melihat bagaimana proses perkuliahan yang saya lakukan, berikut saya tampilkan proses perkuliahan mata kuliah BK Pribadi Sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini di mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Baik, pada hari ini kita lanjut dari materi yang sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan perkuliahan kita siang hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum masuk membahas materi, kita absen terlebih dahulu ya. Silakan absen dari sini.
kan ya? Baik. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan kita. Nah, minggu lalu kita sudah membahas teori-teori bimbingan konseling pribadi sosial. Masih ingat kan ya? Masih. Siapa yang bisa menyampaikan materi yang kemarin? Mbak Is, silakan Mbak Is. Teori dari pendekatan yang udah dikasih di minggu kemarin itu diantara yang pertama ada pendekatan psikoanalitik, yaitu dari Sigmund Freud, di mana ciri utamanya itu fokus pada alam bawah sadar seperti id, ego, dan superego. Terus itu tekniknya dia menggunakan asosiasi bebas dan interpretasi mimpi. Terus itu juga ada pendekatan humanistik, yaitu ciri utamanya konseling yang berpusat pada klien. Terus itu mengedepankan empati dan juga penerimaan tanpa syarat. Teknik yang digunakan itu adalah refleksi perasaan. Terus yang ketiga itu ada pendekatan behavioristik, di mana ciri utamanya itu perilaku dipelajari melalui penguatan dan hukuman. Teknik yang digunakan itu biasanya pembentukan perilaku, kontrak perilaku, dan juga token ekonomi. Baik, ada lagi? Mbak Tiara, silakan Pak. Melanjutkan dari apa yang sudah dijawab oleh Elis, kita ada pendekatan kognitif. Ciri utamanya itu masalah emosional berasal dari pikiran atau distorsi kognitif. Untuk contoh pendekanannya ada RAGP, rasional emotif behavior therapy, kemudian ada CBT, kognitif behavior therapy. Untuk tekniknya ada restrukturisasi kognitif sama pelatihan kecerdasan pikiran. Untuk selanjutnya ada pendekatan Gestalt. Ciri utamanya fokus pada kesadaran di sini dan sekarang, kemudian pengalaman tubuh dan emosi. Untuk tekniknya ada fungsi kosong sama peragaan emosi. Ada lagi yang mau diingatkan Pak? Untuk yang selanjutnya itu ada pendekatan realitas atau terapi realitas. Untuk ciri utamanya itu menekankan tanggung jawab pribadi, pilihan, dan pencapaian kebutuhan dasar seperti cinta, kepuasan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk tekniknya itu percakapan terarah, kontrak perubahan, dan evaluasi pilihan. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan eksistensial. Untuk ciri utamanya itu menekankan makna hidup, kebebasan, dan tanggung jawab individu. Untuk teknik yang digunakan yaitu dialog reflektif, dan penemuan makna hidup. Baik, itu materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ini identifikasi dan analisis permasalahan pribadi sosial terkait dengan gejala, dimensi, dan aplikasi pendekatan. Nah, tadi yang sudah kita bahas minggu lalu akan kita kaji dengan kasus pada hari ini. Baik, kita lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu agar mahasiswa mengidentifikasi gejala permasalahan pribadi dan sosial peserta didik di sekolah. Yang kedua itu menganalisis dimensi permasalahan pribadi dan sosial secara mendalam. Dan yang ketiga itu menerapkan teori pendekatan konseling yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, ini kaitan dengan teori yang baru yang kita terapkan di hari ini. Kita bahas lagi. Nah, kita lihat di sini itu pengertian permasalahan pribadi sosial. Nah, kita lihat permasalahan pribadi sosial merupakan kondisi atau situasi yang mengganggu keseimbangan psikologis dan hubungan sosial individu yang berpotensi menghambat perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, ini permasalahan pribadi sosial. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat apa saja yang jadi gejala-gejala permasalahan pribadi siswa di sekolah. Yang pertama itu menarik diri dari pergaulan. Itu contohnya apa kira-kira? Oh, menarik diri dari pergaulan. Suka menyendiri ya, tidak mau berteman dengan teman di sekolahnya atau sama siapapun. Yang kedua itu perubahan mood secara mendadak. Misalnya ada kita temukan di sekolah itu kadang-kadang siswa itu gampang marah, gampang gembira, gampang sedih. Nah, ini termasuk. Dan yang ketiga itu kurangnya kepercayaan diri. Kalau kurang percaya diri, contohnya kalau misalnya di kelas ketika gurunya suruh tampil ke depan, dianya malu atau tidak mau. Ini salah satu contohnya. Yang selanjutnya itu yang keempat ya, kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Itu contohnya apa kira-kira?
hal yang belum terjadi gitu. Nah, ya, ketakutan hal-hal yang belum terjadi. Nah, yang kelima itu ketidakmampuan mengelola stres. Banyak kira-kira yang sering kita temukan di sekolah? Emosi. Gampang marah ya. Nah, itu salah satu fenomena. Yang terakhir itu menunjukkan perilaku menyimpang, itu melanggar norma sekolah. Contohnya apa itu? Misalnya bullying, bolos, dan tawuran. Itu salah satu contohnya. Lanjut kita lihat di gejala permasalahan sosialnya. Tadi kalau sekarang kita lihat di sosialnya. Yang pertama itu konflik dengan teman sebaya, sering bertengkar dengan teman kan ya, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua sulit bekerja sama dalam kelompok, ya nggak suka kalau dibagi kelompok, nggak mau ikut serta di kelompoknya. Yang ketiga itu perilaku agresif atau intimidatif. Nah, itu permasalahannya. Yang keempat itu tidak peduli terhadap norma sosial. Apa contohnya? Norma sosial, aturan-aturan yang harus dipatuhi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, itu contohnya. Yang kelima itu ketergantungan berlebihan pada media sosial. Apa kira-kira contoh perilaku itu? Main TikTok. Ya, itu yang wajar masih main TikTok. Baik. Nah, kita lanjut ke dimensi permasalahan pribadi sosial. Ini ada 5 dimensi, bisa saudara lihat sendiri kan ya. Yang pertama ada dimensi emosional, yang kedua ada dimensi relasional, yang ketiga dimensi perilaku, yang keempat dimensi kognitif, yang kelima dimensi spiritual atau moralitas. Nah, ini yang perlu kita lihat nanti ketika kita mengerjakan permasalahan siswa di sekolah. Lanjut. Nah, ini pentingnya identifikasi masalah. Yang pertama itu mendeteksi ini agar tidak berkembang menjadi masalah yang serius. Kalau misalnya kita menemukan baru ringan masalahnya, harus kita tangani secara cepat, segera dini. Nah, yang kedua itu menentukan layanan bimbingan konseling yang tepat. Kalau kita di ranah pribadi dan sosial. Nah, sekarang yang ketiganya itu dasar untuk merancang strategi atau intervensi. Yang keempat itu mendukung perkembangan pribadi dan sosial siswa secara optimal. Baik, sekarang lanjut ke teknik identifikasi masalah. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang saudara lakukan. Ini termasuk ke mata kuliah apa? Teknik tes dan non-tes. Nah, ini saudara gunakan ketika mesti identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu melakukan observasi. Yang kedua itu wawancara. Yang selanjutnya itu menggunakan angket atau inventorisasi psikologis. Yang keempat itu konsultasi dengan guru, orang tua atau pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya yang terakhir itu analisis perilaku dan data akademik. Nah, ini akan saudara kumpulkan nanti untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan di sekolah. Baik, sampai di sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas. Ini sudah sampai ke teknik identifikasi masalahnya. Ibu pada hari ini akan bagi saudara menjadi satu kelompok. Nanti silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nanti akan dibagikan kelompok kasus yang bisa saudara diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti selesai diskusi, kita nanti presentasikan hasil diskusi kelompok saudara masing-masing. Begini ya. Baik, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Baik, biar semangat sebelum kita lanjut presentasi hasil diskusi kelompoknya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita minta tahu sama mbaknya untuk memimpin ice breaking hari ini atau siang hari ini. Silakan mbak.
Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan presentasi, kita terus semangat dulu ya sedikitnya. Jadi seperti ini. Semangat. Tepuk semangat. Baik, karena sudah tepuk semangat, berarti sudah semangat kan ya? Untuk presentasi kelompok mana dulu yang pertama tampil yang mempresentasikan hasil kelompoknya? Silakan Mbak Siapa dan kawan-kawan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu permasalahannya pertama, Andi sering terlibat konflik dan mudah marah di sekolah. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama nama siswanya Andi, kemudian duduk di kelas 9 SMP, jenis kelamin laki-laki dan berumurnya 15 tahun. Untuk gejala yang kami amati, yang pertama, Andi sering terlibat konflik dengan teman sekelas, seperti saling ejek atau dorong-dorongan. Jadi pada saat di kelas, Andi itu sering bercanda dengan temannya, tapi memakai fisik, yaitu saling ejek atau dorong-dorongan. Kemudian reaksinya cenderung meledak-ledak saat diberi kritik, baik oleh teman ataupun oleh guru. Seringkali Andi diberikan kritik atau nasihat oleh guru atau teman, tapi Andi itu nggak menerima. Jadi kalau misalnya diberikan kritik, Andi itu malah semakin agresif, malah semakin marah. Kemudian saat diminta introspeksi, ia menyalahkan orang lain dan merasa dirinya selalu benar. Ketika diberitahu oleh guru untuk introspeksi diri, Andi malah menyalahkan temannya. Jadi dia nggak mau salahin atas apa yang dia perbuat. Kemudian guru BK menerima laporan bahwa Andi beberapa kali membanting kursi atau melempar barang ketika kesal. Jadi kalau misalnya Andi marah gitu kan, dia nggak bisa mengontrol emosinya begitu. Jadi kalau misalnya dia marah, kalau misalnya dia kesal, dia pasti ngebanting kursi, meja atau apapun yang ada di dekat dia. Kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh. Oke, baik. Selanjutnya yang setelah kami diskusi oleh kelompok, yang ketiga ada dimensi permasalahan, yaitu yang pertama dimensi emosional, yaitu kontrol emosi yang rendah atau impulsif. Dan yang kedua ada mudah tersinggung dan marah, bahkan untuk hal-hal sepele. Dan yang kedua ada dimensi sosial, yaitu kesulitan menjalin hubungan sehat dengan teman sebayanya. Yang kedua, tidak memiliki keterampilan menyelesaikan konflik secara positif. Dan yang ketiga, ada dimensi pribadi. Yang pertama, harga diri mungkin terluka sehingga mengekspresikan perasaan dengan cara negatif. Yang kedua, kemungkinan ada pengaruh pola asuh atau pengalaman masa lalu yang membentuk perilaku defensif. Baiklah, mungkin sekalian cukup presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kasih tanya jawab bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Boleh untuk kelompok kita. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 3, aplikasi teori apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah Andi? Terima kasih untuk kelompok 4 atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab aplikasi dan teori pendekatan yang digunakan. Untuk teori yang digunakan itu teori psikososial Erikson, tahap industri fast inventory SMP. Kenapa menggunakan teori psikososial Erikson? Karena Andi berada pada fase mencari keberhasilan dan pengakuan sosial. Jadi Andi baru berada di fase remaja-remaja awal. Kemudian ketika gagal dalam hubungan sosial yang belajar, dia merasa inferior dan bisa menutupi dengan perilaku agresif. Jadi kalau misalnya Andi itu gagal dalam satu hal, dia tuh malah merasa inferior dan bisa menutupi dengan perilaku agresif. Jadi kalau dia marah atau gagal, dia bakal marah-marah, banting kursi, entah apapun semua yang membuat dia mengganggu, jadi dia akan melakukan hal tersebut. Untuk kelompok 4, apakah sudah cukup terjawab? Cukup, terima kasih untuk kelompok yang sudah dijawab. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 3, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
udah mau habis waktunya kan ya. Nah, dari awal tadi sampai sekarang sudah kita bahas materi hari ini. Nah, apa yang saudara dapatkan dari materi yang kita bahas hari ini dan kita diskusikan di kelompoknya masing-masing? Ada yang bisa? Berbagi? Oh ya, silakan. Ibu, dari kasus yang kelompok bahas tadi kan ada yang emosi yang tidak stabil ya. Jadi kita tuh dapat tahu sih teori apa aja yang digunakan atau teknik apa aja untuk menenangkan orang yang emosi yang tidak stabil. Apalagi kita kan sebagai guru bimbingan dan konseling ya Bu, memahami tentang humanistik, behavior, dan itu sangat membantu kita yang memang benar-benar belum tahu dan mengikuti kelas ini menjadi tahu. Ya, yang lain masih ada? Nah, nanti ketika di sekolah menjadi guru BK kita udah tahu nih, kalau misalnya masalahnya apa harus disesuaikan dengan teori pendekatannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ada yang menanyakan lagi terkait dengan materi hari ini atau cukup? Ya, kalau cukup itu akan tutup perkuliahan kita hari ini dengan ini. Mari kita menjadi konselor yang peka, reflektif, dan solutif dalam menghadapi masalah pribadi sosial peserta didik di sekolah. Baik, dari akhir kata dari perkuliahan kita hari ini kita tutup dengan hamdalah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibu Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.